Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang budiman dan dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dialah sumber segala keberadaan, yang kerajaannya meliputi langit dan bumi, dan yang kekuasaannya hadir dalam setiap denyut kehidupan. Dia Maha Tunggal, tidak ada yang menyerupainya, baik dalam hakikat, sifat, maupun perbuatannya. Akal manusia, betapapun tajamnya, tidak akan mampu menjangkau hakikat keabadiannya. Pikiran manusia, sejauh apapun ia berusaha, tidak akan sanggup memahami sepenuhnya keagungan sifat-sifatnya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa keterbatasan akal bukanlah kelemahan, melainkan tanda keagungan Tuhan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa akal diciptakan untuk mengenal jalan menuju Allah, bukan untuk membatasi atau membayangkan zatnya. Ketika manusia menyadari keterbatasannya, disitulah ia mulai mengenal ketundukan dan ketenangan. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan bahwa kegelisahan batin sering lahir bukan karena dunia terlalu sempit, tetapi karena hati terlalu bergantung pada dunia. Ketika harapan disandarkan kepada Yang Maha Kekal, hati menjadi lapang. Ketika harapan disandarkan kepada yang fana, hati menjadi gelisah. Allah dikenal sebagai Tuhan melalui tanda-tanda kehadirannya yang nyata dalam kehidupan. Siapapun yang membuka hatinya akan melihat keindahan kebaikannya, merasakan manisnya kedekatan dengannya, dan menemukan arah hidup yang sejati. Namun, siapa yang menggantungkan harapan kepada selain Dia, pada akhirnya akan merasakan kekecewaan dan kehampaan, karena menggantungkan makna hidup pada sesuatu yang tidak kekal. Dengan kesadaran itu, seorang hamba memuji Allah, bukan sekadar dengan lisan, tetapi dengan hati yang tenggelam dalam rahmat-Nya. Ia bersyukur bukan hanya atas nikmat yang tampak, tetapi juga atas kasih sayang Allah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tanpa sekutu dan tanpa bandingan. Kesaksian ini bukan hanya ucapan, melainkan komitmen hidup yang membebaskan manusia dari kebingungan dan pertentangan batin. Para ulama menyebut kesaksian ini sebagai fondasi ketenangan jiwa. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa tauhid yang benar melahirkan keberanian, keikhlasan, dan keseimbangan hidup, karena seseorang tidak lagi terombang-ambing oleh penilaian manusia. Kemudian disebutlah Nabi Muhammad SAW, hamba dan utusan Allah yang diutus dengan cahaya penjelasan. Melalui beliau, jalan kebenaran menjadi terang. Melalui akhlaknya, manusia belajar bagaimana menjalani hidup dengan kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Beliau bukan hanya pembawa ajaran, tetapi teladan hidup yang nyata. Para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa risalah beliau tidak hanya membangun hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memperbaiki hubungan manusia dengan sesama dan dengan kehidupan itu sendiri. Setelah itu, penulis kitab yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengarahkan pandangannya kepada realitas umat manusia. Ia mengingatkan bahwa orang-orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang hanya memiliki kedudukan atau pengetahuan, tetapi mereka yang membimbing manusia menuju kebenaran, yang mengajak dengan hikmah, dan yang menuntun dengan keteladanan. Inilah jalan para nabi dan orang-orang saleh. Allah mengutus para rasul bukan untuk kepentingan diri mereka, tetapi untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang bermakna. Para ulama, para wali, dan para pendidik sejati hanyalah penerus jejak itu. Namun, penulis juga dengan jujur menggambarkan kenyataan zamannya dan kenyataan yang masih relevan hingga hari ini. Ia melihat bahwa pencari kebenaran semakin sedikit. Yang tersisa hanyalah jejak, bukan
semangat. Banyak orang lebih sibuk memperbaiki urusan dunia, tetapi lalai memperbaiki hati dan arah hidupnya. Imam Hasan al-Basri pernah berkata bahwa rusaknya suatu zaman bukan karena sedikitnya ibadah, tetapi karena hilangnya rasa takut kepada Allah dan tipisnya kejujuran dalam hati. Ketika hati melemah, kebenaran menjadi kabur, dan nilai-nilai luhur tergantikan oleh hawa nafsu. Akibatnya, banyak manusia tidak lagi memahami apa itu iman, apa tujuan hidup, dan apa arti pertanggungjawaban di hadapan Tuhan yang Maha Adil. Bahkan mereka yang mengetahuinya pun sering teralihkan oleh kesenangan sesaat dan ambisi duniawi. Padahal Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Tidak ada niat yang luput dari pengawasannya, tidak ada langkah yang lepas dari pengetahuannya. Suatu hari, manusia akan kembali kepadanya dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Di tengah kondisi inilah, Syekh Al-Qurdi menulis karyanya. Ia menyadari bahwa siapapun yang ingin menempuh jalan perbaikan diri harus terlebih dahulu memahami dasar-dasar agama dan akhlak, agar tidak tersesat di tengah perjalanan. Karena itulah ia menyusun kitab ini, bukan untuk sekadar dibaca, tetapi untuk membimbing, menuntun, dan menyadarkan. Kitab ini kemudian diberi nama Tanwir Al-Qulub, yang berarti pencerahan hati. Sebuah nama yang mencerminkan tujuannya, menghidupkan hati, meluruskan niat, dan membimbing manusia agar berjalan menuju Allah dengan ilmu, akhlak, dan kesadaran. Dan penulis menutup dengan pengakuan yang jujur dan rendah hati, sebuah pengakuan yang diajarkan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Keberhasilanku hanyalah dengan pertolongan Allah. Kepadanya aku berserah diri dan kepadanya aku kembali. Pada akhirnya, semua yang kita dengar dan renungkan hari ini bermuara pada satu pesan sederhana namun mendalam, bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari luar diri kita, tetapi dari hati. Dunia akan terus bergerak, zaman akan terus berubah, dan manusia akan selalu diuji oleh ambisi, kegelisahan, dan pencarian makna. Namun, di tengah semua itu, para ulama mengingatkan kita tentang satu hal yang tidak pernah berubah. Hati manusia adalah pusat arah hidupnya. Tanwir Al-Qulub tidak hadir untuk menghakimi, tidak pula untuk menuntut kesempurnaan. Ia hadir sebagai pengingat yang lembut, bahwa setiap dari kita selalu punya kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki niat, dan untuk menata ulang langkah hidup. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah jalan yang dipenuhi beban, tetapi jalan yang dipenuhi kesadaran. Bukan tentang seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi seberapa jujur kita menjalani apa yang kita pahami. Jika hari ini hati terasa berat, mungkin bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena hati terlalu lama jauh dari sumber ketenangan. Dan jika hari ini kita mulai bertanya tentang arah, tentang tujuan, tentang makna, maka pertanyaan itu sendiri sudah menjadi tanda bahwa hati masih hidup. Semoga apa yang kita renungkan dari pendahuluan Tanwir Al-Qulub ini menjadi awal, bukan akhir, awal dari perjalanan untuk mengenal diri, membersihkan hati, dan menjalani hidup dengan kesadaran dan akhlak yang lebih baik. Karena pada akhirnya keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita melangkah, tetapi kepada siapa kita bersandar dalam setiap langkah. Dan sebagaimana diakui oleh para hamba yang jujur sebelum kita, keberhasilanku hanyalah dengan pertolongan Allah. Kepadanya aku berserah diri, dan kepadanya aku kembali. Terima kasih telah membersamai perjalanan ini. Semoga hati kita selalu diterangi, dan langkah kita selalu diarahkan menuju kebaikan.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan kelanjutan pembahasan Kitab Tanwir Al-Qulub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.